Dasar pria miskin, cibir Bu Ella kepada seorang pria yang tengah bertamu ke rumahnya. Sudah berulang kali Bu Ella memberi peringatan kepada putrinya untuk tidak berhubungan dengan Manto, pria miskin yang tidak setara dengan keluarganya. Namun sang putri tak pernah mendengarkan apa yang ia katakan. Ia tetap melanjutkan kisah cintanya dengan pria itu. Apakah sedikit pun kamu itu tidak memiliki rasa malu, ha? Sudah berapa kali coba aku itu mengatakan kepadamu, jangan pernah datang ke rumah ini lagi. Manto hanya membuang napas panjangnya. Kata-kata kasar seringkali terucap dari bibir wanita paruh baya itu. Namun Manto tak sedikit pun memasukkan ke dalam hatinya. Cintanya kepada Lilis jauh lebih besar ditimbang rasa sakit atas cacian yang dilayangkan oleh calon ibu mertuanya itu. Sudah, sana pulang kamu, usir Bu Ella dengan sangat ketus. Aku tidak sudi punya menantu miskin seperti kamu. Asalkan kamu tahu, aku itu sudah menjodohkan Lilis dengan Darto, anak juragan Rojali. Jadi kuharap ini adalah kali terakhir kamu datang ke rumah ini. Setelah ini jangan pernah kamu kesini lagi. Mendengar hal itu, bola mata Lilis pun langsung mendelik seraya menggeleng-gelengkan kepalanya. Tentu saja ia tidak terima dengan keputusan sang ibu yang sepihak itu. Bu, jangan bercanda Bu, protes Lilis. Ibu itu tidak bercanda, Lis. Ibu sangat serius. Juragan Rojali itu mampu memberikan mahar yang ibu minta. Tidak seperti pria miskin ini yang jelas tidak akan mampu memberikan mahar, ucap Bu Ella sembari melirik ke arah Manto yang tengah duduk di depan. Tapi Lilis tidak mau dengan perjodohan itu, Bu. Lilis hanya mau menikah dengan Mas Manto. Lilis cintanya sama Mas Manto, Bu. Makan itu cinta. Ibu gak sudi punya menantu miskin seperti dia. Timpal kembali Bu Ella sembari menunjuk ke arah Manto yang tengah duduk. Manto hanya bisa membuang napas kasarnya kembali. Tangannya mengepal keras seraya ingin ia lepaskan ke wajah wanita paruh baya yang terus-menerus merendahkan dirinya itu. Lihat saja, aku pasti akan membungkam mulutmu, batin Manto menahan amarahnya. Ibu tenang saja, Bu. Saya berjanji akan membawa mahar yang ibu minta. Tapi beri saya waktu, ujar Manto. Baiklah, ku beri waktu 1 minggu untuk menyiapkan mahar yang aku minta. Jika dalam waktu 1 minggu kamu tak kunjung memberikan mahar itu, maka aku akan menerima lamaran dari juragan Rojali. Manto mengangguk pelan. Baiklah, saya akan kembali minggu depan dengan membawa semua persyaratan yang Bu Ella minta. Jika dalam waktu 1 minggu saya tidak bisa membawa persyaratan itu, saya ikhlas jika ibu menerima lamaran dari juragan Rojali. Tapi jika saya bisa membawanya ke sini, Bu Ella harus merestui hubungan kami, ucap Manto menatap tajam kepada ibu kekasihnya itu. Tidak masalah. Dasar pria miskin, gak tahu diri. Terlalu percaya diri kamu itu. Kamu pikir pria miskin seperti kamu bisa membawa persyaratan yang aku minta, ha? Mustahil, cibir Bu Ella kembali. Mas, sudah Mas. Lilis menggeleng pelan. Jangan bercanda, ini tidak lucu Mas. Aku tidak mau menikah dengan anaknya juragan Rojali. Kamu tenang saja, aku tidak akan membiarkan kamu untuk menikah dengan orang lain. Karena hanya aku yang akan menikahimu. Aku pasti akan membawa persyaratan yang ibumu minta. Tunggu aku 1 minggu lagi, ucap Manto seraya menggenggam erat tangan sang kekasih. Meskipun rasanya sangat mustahil, namun Manto sangat yakin jika ia bisa membawa semua persyaratan yang diminta oleh Bu Ella. Demi sang kekasih, ia rela mempertaruhkan nyawanya sekalipun harus mengarungi dalamnya samudra. Yakinlah jika aku bisa memenuhi persyaratan dari ibumu itu, ucap Manto meyakinkan Lilis.
Manto kemudian pulang dengan pikiran yang sangat kacau. Sebelumnya ia terlalu percaya diri jika ia bisa menyiapkan persyaratan yang diminta oleh ibunya Lilis. Namun dalam perjalanan pulang, tiba-tiba saja ia merasa bimbang. Ia menjadi bingung kemana ia akan mencari semua persyaratan itu. 1 minggu itu terlalu singkat. Bagaimana mungkin dalam waktu 1 minggu aku bisa memberikan mahar yang diminta oleh wanita tua itu? Gerutu Manto seorang diri sepanjang perjalanan. Manto terus memikirkan bagaimana caranya ia bisa menyiapkan mahar yang diminta oleh ibunya itu. Cukup lama Manto berjalan tanpa arah hingga ia tak sengaja bertemu dengan Pak Danu yang saat ini kewarasannya sedikit bermasalah. Semenjak insiden kebakaran malam itu, semua hartanya habis tak tersisa sedikit pun. Bahkan kebun dan peternakannya juga ludes dimakan sang jago merah. Kekayaan yang pernah dimilikinya kini hanya mengisahkan abu. Manto terdiam di tempat dengan mata yang terus tertuju pada Pak Danu. Berjalan mondar-mandir di pinggir jalan. Terlintas dalam pikiran Manto jika ia ingin mengikuti jejak Pak Danu yang sempat menghebohkan warga. Diam-diam Pak Danu pernah memuja Ratu Telaga. Namun sebuah insiden tak terduga terjadi. Malam itu semua warga mendatangi Telaga Larangan untuk merusak ritual persembahan yang dilakukan oleh Pak Danu. Dengan bantuan seorang ustadz, kerajaan Ratu Telaga dihancurkan. Tentu saja membuat Ratu Telaga sangat murka. Dan saat itu juga Ratu Telaga mencabut semua kekayaan yang diberikan kepada Pak Danu. Pak Danu, panggil Manto sembari berlari kecil untuk menghampiri pria setengah waras itu. Mendengar namanya dipanggil, Pak Danu menoleh. Tanpa rasa ingin menjawab, Pak Danu hanya memperhatikan seseorang yang saat ini sudah berdiri di depannya. Pak, bisa kita bicara sebentar saja? Ada hal yang penting yang ingin aku tanyakan kepada Bapak. Duduk sebentar yuk Pak. Ajak Manto menarik pelan lengan Pak Danu untuk dibawanya duduk di sebuah bangku besar. Pak, tolong Pak, kasih tahu aku bagaimana cara memuja Ratu Telaga Larangan itu Pak. Pak Danu yang masih bisa menyambung untuk diajak berbicara langsung mengernyit. Ia menautkan kedua alisnya sambil menggeleng cepat. Tidak, ucapnya dengan ketakutan. Ayolah Pak, dulu kan Pak Danu pernah memuja Ratu Telaga Larangan itu Pak. Kalau Pak Danu tidak mau kasih tahu cara memujanya, aku akan culik Bu Nurul yang gila itu, ancam Manto. Lagi dan lagi Pak Danu menggelengkan kepalanya kemudian berkata, tidak, kamu tidak boleh menyentuh istriku. Pergi kamu, ucap Pak Danu kemudian memberontak. Ia mendorong tubuh Manto hingga terjungkal kemudian melarikan diri. Sialan, umpat Manto geram. Aku tidak boleh menyerah. Bagaimanapun caranya, aku pasti bisa memuja Ratu Telaga Larangan itu, sekalipun tanpa bantuan Pak Danu. Cinta mampu menutup mata dan juga hati demi mendapatkan cintanya. Jalan gelap pun ditempuh, tak peduli konsekuensi apa yang akan diterima nantinya oleh Danu. Yang terpenting, ia bisa mendapatkan kekayaan secara instan tanpa harus merintis usaha. Malam ini, Manto mendatangi sebuah telaga yang jarang dijamah oleh orang karena dianggap telaga angker. Banyak orang yang tenggelam di telaga itu dan jasadnya tidak pernah naik ke permukaan lagi. Saat itu, para warga mengira jika di dalam telaga itu ada binatang buas yang memakan tubuh orang tenggelam. Namun faktanya, orang tenggelam itu adalah tumbal untuk penghuni Telaga Larangan itu. Dengan penerangan lampu senter, Manto terus menyorot jalan untuk menuju ke sebuah goa kecil yang berada di dekat telaga. Hingga akhirnya, sebuah goa yang tertutup oleh semak belukar pun akhirnya ditemukan oleh Manto. Goa kecil itu sengaja ditutup dengan semak belukar agar tak ada satu orang pun yang menyadari jika itu adalah sebuah goa kecil.
Sesampainya di dalam goa, Manto langsung menuju ke tempat pemujaan, tempat yang sering digunakan oleh Pak Danu memuja Ratu Telaga. Tak lupa ia juga meletakkan sesajen di tempat itu sebelum ia melakukan ritual memanggil Ratu Telaga. Dengan telanjang dada, Manto duduk bersila sembari berkomat kamit mengucap mantra yang diberikan oleh Pak Danu tadi siang. Kemudian tiba-tiba saja obor yang menerangi goa itu padam. Angin berhembus dingin menusuk hingga ke tulang, tetap tak menggoyahkan Manto. Ia tetap bersemedi agar sang Ratu Telaga mau muncul di hadapannya. Suara kereta kencana samar-samar mulai terdengar. Semakin lama semakin dekat, dan pada akhirnya sebuah suara mampu menggema di goa itu. "Apa yang kau inginkan, wahai manusia? Mengapa kau memanggilku?" Dan pada saat itu jantung Manto pun berdetuk dengan sangat kencang manakala suara itu telah menyentuh telinganya. Ia sangat yakin jika itu adalah suara Ratu Telaga yang sedang dipanggilnya. Perlahan demi perlahan matanya membuka dengan pelan. Betapa terkejutnya Manto kala itu saat melihat sesosok yang telah berada tepat di depan matanya. Ia sampai terjungkal ke belakang karena saking terkejutnya melihat sosok itu. Sesosok yang tengah menatapnya dengan sangat tajam. Bola matanya yang lebar nan bulat, rambut panjang mengembang, dan wajah rusak terlihat sangat mengerikan. Menyadari jika yang berada di depannya saat ini adalah Ratu Telaga, Manto segera meminta maaf dan memberi sujud kepada Ratu Telaga itu. Maafkan saya, Ratu," ucap Manto penuh sesal. Sosok itu masih bergeming di tempatnya hingga Manto kembali duduk dan mengutarakan niatnya. Akan tetapi sebelum sang Ratu Telaga memberikan apa yang diinginkan oleh Manto, terlebih dahulu ia memberikan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Manto. Sekarang Gusti Ratu?" tanya Manto gugup. "Tentu saja. Jika kamu tidak bersedia, maka aku tidak akan memberikan apa yang kau inginkan," ucap sang Ratu Telaga. Manto hanya bisa berdiam diri. Bagaimana mungkin ia menyerah tubuhnya kepada Ratu Telaga yang sangat mengerikan itu. Bahkan melihatnya saja sudah membuatnya sangat mual. Akan tetapi lagi dan lagi keinginan untuk memiliki kekayaan secara instan jauh lebih besar menguasai hatinya. Dengan berat hati, Manto pun menyetujui persyaratan pertama dari Gusti Ratu Telaga. Malam itu, Manto pun langsung dibawa ke istana yang berada di dasar telaga untuk menghabiskan satu malam dengan sang ratu. Malam berlalu begitu saja. Sang fajar telah menyingsing tinggi. Setelah menghabiskan satu malam bersama dengan sang Ratu Telaga, bukan berarti Manto sudah menyelesaikan ritual sebagai persyaratan untuk mendapatkan kekayaan. Manto harus bersemedi lagi selama 3 hari 3 malam, dan setelah itu ia harus mencarikan tumbal pertama sebagai bentuk akhir persyaratan. Meskipun terasa berat, Manto tak putus asa demi bisa memenuhi mahar yang diinginkan oleh ibunya Lilis. Rangkaian demi rangkaian ritual dilalui begitu saja. Tak terasa, Manto telah menyelesaikan persyaratan yang diberikan oleh Ratu Telaga. Bahkan ia telah menyerahkan tumbal untuk sang ratu. Ia telah menumbalkan seseorang yang tengah memancing di telaga larangan itu. Dan singkat cerita, Manto pun kembali menunjukkan batang hidungnya lagi. Kini ia sudah siap untuk menghadapi ibunya Lilis. Sesampainya di rumah, tempat pertama yang dituju oleh Manto adalah kamarnya. Senyumnya mengembang luas manakala melihat tumpukan emas yang berkilau. Dengan cepat ia berlari untuk meraup kepingan emas yang berada di atas tempat tidurnya. "Wah, ini benar-benar emas." Manto tertawa puas setelah memastikan jika yang ia pegang adalah memang benar-benar emas asli. "Mengapa tidak sedari dulu aku melakukan ritual pesugihan ini? Andaikan aku tahu sejak dulu,
Aku pasti sudah bisa membungkam mulut wanita tua itu, ucap Manto dengan tangan tiba-tiba mengepal saat mengingat wajah ibunya sang kekasih yang terus-menerus merendahkannya itu. Lihat saja apa yang akan aku lakukan setelah ini, gerutu Manto kembali saat mengingat wajah wanita tua itu. Waktu demi waktu terus berlalu begitu saja. Mentari yang hampir menyingsing membuat seorang wanita terus merasa gelisah. Sudah hampir 1 minggu ia tak melihat wajah sang kekasih. Bahkan tak ada sedikit pun kabar dari pria itu. Sudahlah, lupakan pria miskin itu. Ibu yakin jika pria miskin itu kabur karena rasa malu. Sudah miskin, sok-sokan lagi menyanggupi persyaratan dari ibu. Mana mungkin dia itu bisa, ujar Bu Ella kepada Lilis yang masih gelisah di teras rumah. Bu, kenapa sih ibu itu sangat membenci Mas Manto? Apakah karena Mas Manto tidak setara dengan kita, Mas? Cinta itu bukan tentang materi, Bu, tapi cinta itu tentang kasih sayang dan ketulusan. Mas Manto itu mencintai Lilis dengan tulus, Bu, ucap Lilis berusaha untuk membela kekasihnya itu. Mendengar ucapan dari sang anak, Bu Lilis hanya tertawa sinis. Haha, Lilis, tahu apa kamu itu tentang cinta, ha? Cinta tanpa harta hanya akan membuat sengsara. Kamu mau hidup seperti gelandangan, ha? Karena hanya mengandalkan cinta. Lilis tak bisa berkata-kata lagi karena ia tak akan pernah menang saat berdebat dengan ibunya. Baru saja ingin meninggalkan teras, tiba-tiba saja sebuah mobil membunyikan klakson, membuat anak dan ibu itu langsung saling bersitatap dengan heran. Maaf mengganggu, Bu. Apa ini benar rumahnya Bu Ella ya? Ucap seseorang yang baru saja turun dari mobil. Mendengar namanya disebut, ibunya Lilis langsung maju untuk mendekat kepada pria itu. Iya, betul, itu saya sendiri, Mas. Ada apa ya? Oh, ini Bu, kedatangan kami ke sini untuk mengantarkan barang-barang ini, Bu. Tolong Ibu tanda tangani dulu kwitansi tanda bukti serah terimanya ya. Bu Ella masih bergeming di tempat. Ia masih tak percaya saat pria itu menyodorkan kertas kwitansi yang menunjukkan jumlah nominal dan juga nama pengirim barangnya itu. Bola matanya melebar, bahkan untuk meneguk ludah saja rasanya sangat sulit. Rasanya seperti mimpi jika Manto adalah pengirim barang-barang itu. Bu, ada apa, Bu? Tanya Lilis saat tak ada pergerakan dari ibunya. Sang ibu langsung tersentak, tangannya masih kaku untuk menubuhkan tanda tangannya hingga sang anak mengambil alih kertas kwitansi dari tangan sang ibu. Tak jauh dari ekspresi ibunya, bola mata Lilis pun mendelik lebar. Ia membungkam bibir dengan telapak tangannya. Masya Allah, ini beneran yang ngirim Mas Manto, Bu, ucap Lilis sembari melirik ke arah ibunya yang masih bergeming di tempat. Karena tidak ada sedikit pun respon dari sang ibu, Lilis pun langsung membubuhkan tanda tangannya dan menyerahkan kembali kepada pria itu. Tak berselang lama, tiba-tiba saja kala itu Manto datang ke rumah sembari menaiki sepeda motor keluaran baru. Keterkejutan kembali dirasakan oleh Bu Ella dan juga anaknya. Dua orang itu hanya bisa saling bersitatap saat melihat Manto turun dari motor dan langsung berjalan ke arah mereka. Mas, beneran ini barang-barang kamu yang ngirim, Mas? Tanya Lilis keheranan. Bibir Manto menyungging tipis sambil mengangguk pelan. Iya, ini dari aku. Kenapa? Apakah masih kurang? Dengan cepat, Lilis menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak, Mas, tapi ini terlalu berlebihan. Tidak seharusnya kamu itu membuang banyak uang untuk hanya membeli barang-barang ini, Mas. Sudahlah, tidak ada yang berlebihan untuk kamu. Bahkan, sekalipun kamu meminta dunia dan seisinya, aku pasti akan menuruti semua itu, ucap Manto.
Bu Ella hanya melirik Manto sekilas yang masih bergeming di tempat tanpa kata. Meskipun Manto telah memberikan semua persyaratan yang dimintanya, tetap saja wanita itu merasa senang. Entah mengapa rasa tidak suka masih bersarang di hatinya dan sangat tidak rela jika Manto mampu memenuhi persyaratan yang ia berikan. Menyadari ibu dari kekasihnya itu membuang muka, Manto pun tersenyum tipis. Ia melangkah pelan untuk menghadapnya. Bu, bagaimana Bu? Apakah masih ada persyaratan yang belum saya siapkan? Jika ada, katakan saja Bu, aku akan mencarikannya, ucap Manto dengan sangat pede. Bu Ella kala itu merasa jika ia tengah direndahkan oleh Manto, karena pria itu mampu memenuhi semua persyaratan, bahkan memberikan lebih dari persyaratan yang ia minta. Jangan pernah merasa bangga, karena kamu itu telah memenuhi persyaratan yang aku berikan. Selamanya aku tidak akan menyerahkan putriku untukmu, ucap Bu Ella dengan sangat ketus. Bu, ibu jangan seperti itu Bu. Ibu jangan bercanda Bu. Bukankah ibu itu sebelumnya mengatakan jika Mas Manto itu bisa memenuhi semua persyaratan, ibu akan memberikan restu hubungan kami Bu. Kenapa ibu malah ingkar? Protes Lilis yang merasa kesal dengan sikap ibunya itu. Tapi pria miskin itu tidak cocok bersanding denganmu, Lis. Bu Ella membela diri. Keluarga kita itu adalah keluarga terpandang. Apa kata orang jika kamu menikah dengan pria miskin seperti itu, ha? Pokoknya ibu tidak setuju kamu menikah dengannya, ucap Bu Ella kembali. Ia memilih untuk masuk ke dalam rumah dan meninggalkan Manto dan juga Lilis begitu saja. Manto hanya menatap tajam punggung ibu sang kekasih yang berlalu pergi. Ia tidak habis pikir dengan wanita itu, padahal ia sudah memberikan persyaratan yang diminta, bahkan sangat lebih dari yang dimintanya. Mas, maaf ya Mas, gak usah diambil hati Mas ucapan ibu. Nanti biar Lilis yang mengatasinya. Tapi ngomong-ngomong, dari mana kamu itu mendapatkan uang sebanyak itu untuk membeli barang-barang ini, Mas? Ucap Lilis kepada Manto. Manto langsung menyunggingkan bibir dengan lebar. Aku baru saja mendapatkan warisan dari ayahku yang ada di kampung seberang. Beberapa hari yang lalu, aku pulang ke sana karena ayahnya sakit dan pada akhirnya Tuhan menjemput ayah. Aku adalah anak satu-satunya. Jadi ayah sebelum meninggal, ayah memberikan sebagian warisan kepadaku. Jelas Manto dengan raut wajah yang sangat sedih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ucap Lilis langsung menangkup bibirnya. Waktu demi waktu pun terus berlalu begitu saja, hingga akhirnya setelah Manto berusaha dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan cintanya Lilis, akhirnya Manto pun diterima oleh Bu Ella sebagai calon menantunya. Tentu saja semua itu Lilis ikut andil dalam merayu sang ibu. Keluarga Bu Ella dan juga Manto akhirnya sepakat untuk melangsungkan pernikahan. Lilis dan juga Manto kini akhirnya hidup bersama setelah melalui serangkaian ujian untuk mencapai hajat itu. Sebuah janji suci pun akhirnya terucap. Akan tetapi, Manto tetap harus menanggung semua konsekuensinya yang telah bersekutu dengan Ratu Telaga. Tak terasa 1 tahun mereka telah hidup bersama. Akan tetapi, Manto masih saja mengingat bagaimana Bu Ella kala itu menghina dan selalu mencaci makinya. Rasa tamak dan juga dendam sudah memenuhi relung hatinya. Hingga akhirnya Manto pun dengan sangat yakin untuk menumbalkan Bu Ella sebagai persembahan berikutnya untuk Ratu Telaga. Manto mulai menyiapkan segala sesuatu sesajen yang harus ia penuhi untuk melakukan ritual pemberian tumbal tepat di malam purnama bulan Suro. Tepat di tengah malam,
Manto mulai memasuki kamar rahasia yang biasa ia gunakan untuk melakukan ritual. Ia langsung duduk bersila di hadapan sesajen yang ia letakkan di atas tampah. Manto mulai membakar kemenyan dan juga mulai berkomat kamit membaca mantra. Kepulan asap kemenyan pun mulai memenuhi ruangan. Hingga akhirnya tiba-tiba saja kala itu sesosok Ratu Telaga pun hadir di depan Manto. Lalu Manto menyerahkan sebuah sesajen dan juga tulisan yang bertuliskan Bu Ella sebagai tumbal selanjutnya. Ratu Telaga tersenyum sinis setelah mendapatkan tumbal selanjutnya dengan media ayam cemani yang ia bawa ke dalam telaga larangan itu. Sedangkan Bu Ella kala itu tiba-tiba saja mengalami sesak napas hingga akhirnya Bu Ella pun meninggal dunia. Tanpa sepengetahuan siapapun, karena Bu Ella hanya tinggal seorang diri di rumah. Lilis dan juga keluarga kala itu merasa terpukul atas meninggalnya sang ibu. Mereka tak menyangka jika meninggalnya Bu Ella telah menjadi tumbal pesugihan Manto, yang tak lain tak bukan adalah menantunya sendiri, karena rasa dendam yang begitu sangat membara. Mereka hanya menyangka jika Bu Ella meninggal karena serangan jantung yang sudah lama ia derita. Sedangkan Manto tersenyum sinis ketika melihat jasad Bu Ella dimasukkan ke dalam liang lahat. Ia merasa puas atas kematian Bu Ella. Manto benar-benar sudah gelap mata. Ia rela melakukan apapun demi mendapatkan Lilis. Dan Manto pun tak menyadari jika semua yang ia lakukan akan berakhir sangat mengerikan. Hanya demi cinta dan juga harta, Manto rela bersekutu dengan setan. Selesai. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita ini bisa menghibur dan cerita ini bisa bermanfaat yang kami harapkan. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan mungkin untuk teman-teman yang baru mendengarkan cerita-cerita dari channel Kegelapan Sunyi yang belum mendukung, silakan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe-nya agar kami ini lebih bersemangat lagi membuat cerita-cerita terbaru di channel Kegelapan Sunyi. Baik, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.